bisa diberikan kepada ormas, ya kan? Yang profesional aja meninggalkan jejak yang tidak bagus, bagaimana yang tidak profesional, bukan bidangnya lah ya, mengelola tambang. Nah, bagaimana kira-kira anunya gitu kan? Ya, biar kelihatan muka gantengnya, Mas. Nah, gitu. Keinginan kita semua ingin memanfaatkan lahan pasca tambang, tetapi hukumnya tidak ada. Hukumnya tidak ada. Artinya hukumnya ini sinkronisasi terhadap hukum, ya katakanlah dari kabupaten, provinsi, pemerintah. Sinkronisasinya. Sesama sektor, pertanian, kehutanan, dan lain-lainnya. Itu tidak ada di sinkronisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua yang ada di sini dan para pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi kita akan menyaksikan program Alternatif Akademi, mengedukasi dan menginspirasi. Bersama saya Dini Okta, yang mana program ini berkolaborasi antara stasiun televisi regional yaitu Publik Khatulistiwa atau PKTV dengan slogan PKTV Grecek Meneh. Dan platform media siber yang berpusat di Kutai Kartanegara yaitu berita alternatif, proporsional, mencerahkan. Baik, pemirsa, kita saat ini berada di Aula PT Mahakam Gerbang Raja Migas Kutai Kartanegara. Dan saat ini di samping saya sudah ada narasumber kita yang sangat ganteng, Pak. Makasih. Yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Kutai Kartanegara, yaitu dengan Bapak Dr. Ansahar, STMSI. Baik. Gimana Pak tadi perjalanan dari Bapak? Mohon maaf, tadi dari mana Pak? Dari Unikarta. Oh, dari Unikarta. Perjalanannya gimana tadi? Ya. Biasa aja. Macet nggak Pak? Nggak ya Pak ya. Biasa aja di sini. Baik. Mungkin langsung aja Pak ya. Kita akan langsung ke pemaparan Pak. Yang mana pada siang ini mungkin Bapak akan langsung menjelaskan tentang skema pemanfaatan lahan pasca tambang. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih banyak kepada host yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Nama saya adalah Ansahar, karena saya pernah kuliah S1, S2, S3, sehingga saya mendapatkan gelar STM, MSc, dan doktor. S1 saya dapatkan di Universitas Muslim Indonesia, Makassar, tahun 91 ya, teknik mesin. Lanjut, saya ke S2, IPB, tahun 2000-an, 2002. Setelah itu tahun 2018 kemarin saya mendaftarkan diri di S3 dengan ilmu yang S2 dan S3 linear, yaitu ilmu lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, saya ini sebenarnya orang Solo berdarah Kalimantan, orang Sulawesi. Orang Sulawesi yang lahir besar di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Tepatnya di Tanah Kuning, ya kurang lebih 53 tahun yang lalu lah ya, setengah abad dah. Terus SD, SMP saya di Tarakan. SD, SMP saya di Tarakan, akhirnya saya mencari rezeki di Kutai Kartanegara ini karena istri saya itu keterima pegawai negeri di Kutai Kartanegara. Ya, SMP 2, guru SMP 2. Baik, ya ini semacam ini, ya keseharian saya aktif di dosen Universitas Kutai Kartanegara dan ya sebagai seorang pengajar dosen lah. Dan jabatan saya untuk sementara ini adalah Wakil Dekan 3 bagian kemahasiswaan. Karena mungkin saya dilihat bersama Bang ini pernah aktif di kemahasiswaan. Ya, mungkin itu saja perkenalan dulu. Selanjutnya ya sebagai pengantar ini saja, bahwa teman-teman di akademi ini memberikan kepercayaan saya untuk memberikan suatu pembahasan, yaitu tentang pemanfaatan lahan eks tambang gitu kan. Nah, pengantar diskusi ya tentang definisi apa itu
pertambangan, apa itu reklamasi, apa itu lahan pasca tambang, apa itu apalagi itu restorasi dan sebagainya. Saya kira kita tidak perlu lagi saya sampaikan di sini. Teman-teman, ya saya tahu ini adalah wartawan, tentu banyak informasinya tentang itu. Namun sebagai seorang akademisi, literaturnya itu saya tampilkan saja. Bahwa silakan kita lihat di Undang-Undang Nomor 3 yang disebut usaha pertambangan, penambangan, reklamasi, pemanfaatan lahan pasca tambang dan sebagainya itu ya ada di Undang-Undang Nomor 3. Itu tidak masuk diskusi kita. Nah, begitu juga pengertian lahan pasca tambang. Pengertian lahan pasca tambang itu artinya begini teman-teman sekalian. Penambangan itu berawal dari eksplorasi, berakhir dengan pasca tambang. Pasca tambang ini masih dalam kategori penambangan, usaha penambangan. Nah, permasalahannya kita yang sekarang mendiskusikan ada di ujungnya, yaitu penambangan, usaha penambangan batu bara umpamanya gitu kan. Bagaimana lahan pasca tambang itu, lahan tambang tadi itu, atau yang kita sering sebut lahan pasca tambang itu mau dimanfaatkan berguna pasca operasinya pertambangan tertutup gitu kan. Nah itu. Nah yang seperti ini juga saya sedikit agak skip, agak kita lewatkan gitu kan. Agak kita lewatkan karena nanti kita masuk kepada saja substansi apa yang kita ingin diskusikan gitu kan. Nah yang pasti begini teman-teman sekalian. Dengan berakhirnya masa operasi pertambangan itu, ya ada masa operasi pertambangan itu, ya dalam hal ini pertambangan batubara ya. Dengan berakhirnya pertambangan batubara itu, ketika dia sudah closed mining, sudah tutup tambangnya, itu setidaknya meninggalkan jejak lahan yang terdegradasi. Itu lahan. Ya, bisa kita lihat sehari-hari, ada namanya kolam, ada bekas ini, ya apa? Ada hamparan tanah yang terdegradasi. Terus, ya dari sisi ekonomi, pasti tidak ada pemasukan ekonomi di masyarakat sekitar situ. Nah, itu sudah close. Jadi mengembalikan lahan tambang. Nah begitu juga regulasi. Regulasi tentang pertambangan ini itu ya kita tahu bersama. Pertambangan ini teman-teman sekalian itu rigid. Apa yang kita mau kerjakan di pertambangan itu ada regulasinya. Ya di Indonesia itu kan memang paling senang membuat aturan-aturan gitu kan. Ya. Kita sering mengatakan begini, itu ada petambang itu ada lahan pasca tambang, kok tidak dianu ya. Padahal mereka dalam hal ini pengusaha tambang sebelum melakukan usaha itu dari sisi regulasi itu sudah tergambar yang kita sering kenal dengan dokumen AMDAL, dokumen UPKL, UPL-nya, dokumen rencana penutupan lahan tambang. Nah, saya sedikit stressing di sini. Regulasi rencana penutupan tambang itu sudah diatur sebelum mereka pertambangan. Ya. Jadi lahan pasca tambang yang ditinggalkan itu sebelum mereka bekerja sebenarnya itu sudah diatur. Ini nanti lahan pasca tambang akhir daripada penambangan ini, kau mau apakan loh. Nah, ini tergambar dalam rencana penutupan tambang di dokumen AMDAL-nya itu. Bahkan ada satu dokumen tersendiri, yaitu dokumen rencana penutupan tambang. Aturan umumnya 3 tahun sebelum close mining, tutup tambang, apakah masa iupnya habis atau ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan lagi untuk seperti ini tadi RPT rencana penutupan tambang sudah tergambar. Di sana ada lahan pasca tambang sekitar 100 hektar umpamanya. Saya mau jadikan reklamasi pohon sengon sekian. Kolamnya saya menjadikan ini, muku tutup, backfilling, istilahnya dalam pertambangan itu sudah tergambar. Jadi regulasi pertambangan itu untuk sementara ini itu kita anggap tuntas. Begitu Pak ya. Ya, tuntas. Jadi regulasi ini juga saya tidak masuk kepada diskusi kita. Karena sudah ada. Tinggal kita hanya mencabutnya itu ya, kembalikan. Pengusaha tambang bahkan disebutkan sebelum menambang RPT rencana pemanfaatan lahan pasca tambangnya itu sudah tergambar UKL UPL-nya itu. Saya harus umpamanya meninggalkan kolam. Saya harus melihat airnya,
elevasinya, jangan sampai longsor, jangan sampai merembes, jangan sampai dan bahan-bahan kimiawi yang ada itu sudah tergambar, itu sudah ada, ya. Nah, jadi regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan pajak tambang, ya mungkin teman-teman lebih banyak paham tentang ini juga. Jadi ini juga saya tidak masukkan dalam diskusi kita. Nah, sekarang saya sedikit agak mau masuk kepada warna merahnya ini tentang yang diberikan kita skema penggunaan lahan pasca tambang. Maksud daripada ini skema, kalau saya salah tangkap, ini ada lahan Jadi lahan itu dibayangkan adalah kolam atau hamparan tanah yang terdegradasi, habis mobilisasi apa semua itu. Ini tambang tersebut tadi ini tidak dijadikan sebagai operasi, sudah tidak digunakan lagi. Jadi kita sebut namanya lahan pasca tambang. Jadi sudah tidak diambil mineralnya lagi. Ya, dia tinggalkan dalam bentuk kolam atau tinggalkan dalam bentuk tapak. Nah, semuanya dalam bentuk, ya, karakteristik lahan pasca tambang itu pasti jauh daripada asal muasalnya sebagai tanah asal. Jadi dia sudah mendapatkan perlakuan permeabilitasnya dan tingkat keasamannya, tingkat apanya itu sudah berubah semua. Karena tanah tadi ini, tanah pucuk, ketika dia mendapat tambang, tanah pucuk tadi di atasnya itu dibalik, di bawah diambil, dibawa ke sana. Nanti kalau mau di backfilling, mau dikembalikan lagi, ini tanah lain lagi, bukan tanah pucuknya lagi tadi dikembalikan, tetapi tanah lain. Ya, gitu modelnya. Apalagi sudah dilindas eksa, jadi permeabilitasnya itu sudah sangat. Ini karakteristik lahan pasca tambang. Nah, begitu juga void memiliki suatu karakteristik. Tapi berbeda teman-teman sekalian. Antara void itu adalah kolam tambang itu, yang kurang lebih kita sudah hampir 50-an atau 40-an sedikit lebih, itu manusia meninggal di atas void itu. Ya, itu hampir 15 tahun terakhir ini. Nah, itu berbeda dengan kimiawi airnya dengan tambang mineral seperti di luar batu bara. Ya. Jadi nanti mengatakan gini, pemanfaatan lahan pasca tambang yang ini memanfaatkan void ikan, aman tidak kita konsumsi air ikannya itu? Jangan sampai ada katakanlah tanda petik merkurinya, zat asamnya gitu kan, atau zat besinya, Fe-nya gitu kan. Nah, itu. Nah, mungkin kita sedikit agak diskusi tentang skema penggunaan lahan pasca tambang. Ya, sebagai sumber penghasilan negara PDA ya pasti orang tahu lah gitu kan. Ya, Badan Geologi kita Undang-Undang Nomor 3 itu bahwa pertambangan batu bara itu sudahlah menjadi, apalagi kita di Kutai Kartanegara ini adalah penghasil utamanya PAD-nya itu adalah dari segi mineral. Ya, ini sudah jelas. Nah, terjadinya perubahan kerusakan lahan dan tanah itu pasti juga. Ya, referensinya seperti ini. Ya, teman kita yang ada di luar negeri sana itu ya. Ya, pemanfaatan lahan pasca tambang yang pernah dilakukan orang, ya, itu referensinya banyak. Ya, saya hanya bisa menampilkan seperti ini. Ya. Terus, nah, terhentinya manfaat ekonomi dan menurunnya perlindungan lingkungan hidup, menurunnya, ya, ini teman-teman kita, sosial kita yang pernah meneliti seperti ini. Ya, ada di Tabang, ada di mana-mana gitu kan. Ya, Skenberg, Kuter dan sebagainya. Jadi ini yang saya maksud tadi. Ya, ini saya maksud. Jadi saya ngomong ada dasarnya. Baik, teman-teman sekalian. Di anu saja dulu, karena gambar-gambar seperti ini bukan maunya saya. Ini adalah software yang saya gunakan dalam bentuk untuk melihat, menyusun kerangka strategi. Nah, jadi gini. Saya ingin menggunakan lahan pasca tambang dalam bentuk pertanian. Ya, saya ingin menggunakan lahan pasca tambang. Artinya lahan pasca tambang ini ada beberapa kegiatan ekonomi yang saya mau lakukan. Ada 6-7 yang saya lakukan simulasi kemarin. Lada, kelapa sawit, karet, jagung, padi, minyak kayu putih, dan penggemalaan sapi. Baik Bapak, tahan dulu mungkin. Kita kasih jeda dulu sebentar. Ya, sebelum kita rehat, mungkin saya ingin mengucapkan selamat datang buat para mahasiswa yang dari Unikarta. Diopos dulu dong. Nah, dan tak kalah pentingnya juga buat teman-teman dari berbagai media yang ada di Kutai Kartanegara.
Selamat datang juga. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. PKTV, Gacek Beneh. Baik pemirsa, terima kasih Anda sudah masih menyaksikan Alternatif Akademi. Baik Bapak, silakan dilanjut. Yang tadi yang tertahan, silakan Bapak menjelaskan agar kita di sini juga lebih memahami lagi nih isi dari paparan Bapak. Ya, makasih banyak host. Lanjut ya. Jadi ini sudah kita masuk kepada istilahnya skemanya. Sudah masuk kepada skema penggunaan lahan pasca tambang. Nah, dalam penelitian saya yang menghantar saya untuk menjadi doktor, ya ini. Ya. Saya meneliti skema penggunaan lahan pasca tambang yang mendapatkan nanti predikat doktor, ya seperti ini. Ya, gini. Kawan-kawan, ini sedikit agak aneh. Ini yang ada kotak-kotak itu adalah hasil daripada analisis namanya ISM. Interpretative Structural Modeling, artinya suatu tools untuk melihat, menyusun strategi langkah-langkah untuk memanfaatkan lahan pasca tambang. Nah baik, jadi pikiran kita sekarang ini ada sebuah lahan, kita ingin memanfaatkan lahan itu dalam bentuk pertanian, ya. Jadi ada satu lahan, bukan void, lahan yang terhampar, yang terdegradasi, yang bukan tanah asalnya, tapi daripada itu mangkrak, kita manfaatkan untuk kelanjutan dari nilai positif daripada pertambangan. Maka kita manfaatkan lahan pasca tambang. Nah, untuk memanfaatkan lahan pasca tambang, kan seorang akademisi itu harus ada lagi-lagi metodologinya. Kalau konsultan, ketika dia mengatakan how much you pay, berapa Anda bayar, itu langsung saya terima, tanam, jadi. Ya gitu kan ya. Nah, tapi kalau orang akademik, kita teliti dulu. Ya, teliti itu dulu. Nah, di sini saya ringkas saja bahwa untuk memanfaatkan lahan pasca tambang, ya, itu sedikitnya ada 35 strategi yang kita gunakan. 35 strategi kita gunakan. Tapi nanti, contohnya begini, teman-teman sekalian. Ketika kita mau melihat nanti pengembangan itu, bagaimana pangsa pasarnya, bagaimana masyarakatnya, bagaimana hukumnya, bagaimana sarana dan prasarananya. Ya. Nah, saya masuk ke kasus. Karena ini adalah strategi faktor. Ya, jadi saya masuk ke kasus. Nah, gini. Setelah kita tadi pengembangan lahan pasca tambang itu, bagaimana pengembangan komoditas pertanian. Ya, kita menanam jagung, kita menanam perekonomian di atas lahan pasca tambang itu, tentu kita ingin mengembangkan, ada istilahnya nanti keberlanjutan. Nah, keberlanjutan itu nanti kalau masih ada waktu. Kita ingin melihat keberlanjutannya. Tapi kita lihat umpamanya pengembangan komoditas pertanian di lahan pasca tambang. Kalau kita ingin melakukan pengembangan komoditas pertanian di lahan pasca tambang, strategi itu seperti apa? Nah, strategi seperti apa? Nah, analisis ESM saya mengatakan begini teman-teman sekalian. Pertama, kita harus mengatakan pemetaan dan identifikasi potensi lahan. Pemetaan dan identifikasi potensi lahan. Jadi, ada sistem anak kalau ada mahasiswa dari pertanian, pasti mengenal istilahnya ilmu kesesuaian lahan, ilmu tanah. Jadi, ini hamparan tanah nih, hamparan lahan pasca tambang. Kita mau nanam jagung umpamanya, atau menanam padi, atau menanam lada. Tanah tadi ini kita ambil sesuai dengan metodologi kesesuaian lahannya, kita lihat laboratoriumnya, kimia apa, fisika kimia apa yang terjadi, lalu kita matchingkan, sistem matching namanya, tanam tumbuh persyaratan yang sesuai dengan kondisi tanah. Jadi kita tidak boleh mengandalkan itu ada lahan kita mau tanami. Ya teman-teman sekarang awalnya sekarang ada serai, ada coklat, ada apa, langsung tanam. Nah, kalau konsultan atau pengusaha boleh.
Tidak ada Pak, itu tidak ada masalah. Tanpa mengetahui kesesuaian lahannya dan persyaratan tanam tumbuh di atasnya itu boleh. Tapi kalau kita seorang akademisi, tidak boleh begitu. Metodologinya harus kita jalankan. Ya, ini cocoknya berdasarkan hasil analisa laboratorium tanah, bahwa cocoknya ini hanya akarnya yang bisa tumbuh di sini hanya 30 cm. Tanam apa yang akarnya hanya 30 cm, itu yang cocok. Kalau ini kita hasil analisis laboratorium tanah, identifikasi tanah, kesesuaian lahan, bisa mengakar sampai 1 meter, itu berarti pohon apa yang cocok di situ, yang memiliki akar. Nah, itu baru boleh kita menjustifikasi bahwa ini cocoknya untuk apa. Nah, ya kan gitu. Yang kedua, infrastruktur dan drainase. Ya, jenis kegiatan apapun yang kita ingin melakukan, apalagi dalam bentuk pertanian, ya perhatikan, karena tidak mungkin suatu tumbuh tanaman kalau tanpa air, ya. Dan bagaimana infrastrukturnya, embungnya, atau pengaliran airnya ke tanaman itu. Nah, pertanyaan sekarang kita, pemanfaatan lahan pasca tambang bisa tidak terpenuhi tentang drainase dan infrastruktur itu? Nah, itu satu. Nah, karena kita tidak bisa, maka dua ini, pemetaan dan inventarisasi potensi lahan, penguatan kapasitas, itu bisa kita dorong dari ini yang warna merah itu. Jadi kecanggihannya tools ini yang saya gunakan bisa melihat kalau dua faktor ini sebagai faktor pengungkit istilahnya, yaitu kesesuaian lahan dengan drainase yang bisa mengungkit kegiatan kita. Nah, inilah yang dihasilkan, bahwa yang pertama harus diperhatikan sebagai pengungkit memperlakukan pasca tambang, kita harus perhatikan drainasenya, airnya, kena apapun jenis tumbuhan kena butuh air, ya kan? Yang kedua, kesesuaian lahannya, pemetaan lahan. Yang selanjutnya, pemetaan lahan itu termasuk boundary-nya, berapa luas yang kita bisa tanamkan. Nah, kedua faktor ini, strategi ini bisa kita lakukan, yaitu tentang pengembangan komoditas pertanian dengan melihat ini. Apakah tanaman itu bersifat bioremediasi, bersifat agroforestry, apakah pengolahan itu produk unggulan lokal, ekonomi sirkular, ini terangkat sudah semua ini. Jadi yang warna merah ini sama dengan warna itu, artinya dua faktor utama itu bisa mengangkat ke atas, ya, bisa mengangkat ke atas sebagai hambatan-hambatannya. Kalau kedua ini sebagai strateginya sebagai didapatkan. Oke, ini hasil analisis toolsnya. Lagi-lagi kita berbicara masalah sinkronisasi hukum. Sekarang begini kan juga, bahkan termasuk pemerintah kita mengadakan kerjasama dengan berbagai organisasi luar, termasuk Perhapi, IAGI, Unikarta, konsultan untuk mengadakan pemanfaatan lahan pasca tambang, jagung, di Samboja, apalagi banyak. Itu taken. Persoalannya begini teman-teman sekalian. Ini teman-teman wartawan pasti banyak informasi tentang ini. Saya meyakini itu. Bolehkah lahan pasca tambang yang masih di fit A, itu memang sudah tidak diambil mineralnya, tapi dalam satu IUP, di fit B masih beraktivitas, tapi masih dalam satu kawasan, A dan B masih dalam satu kawasan, satu perusahaan, dimanfaatkan orang tiga untuk memanfaatkan lahan ini. Ya, boleh enggak? Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Hukumnya ini banyak. Saya tadi mengatakan bahwa undang-undang pertambangan itu rigid. Nanti saya juga ada banyak slide tentang belahan-belahan hukum. Nah, maka ketika kita mau melakukan pemanfaatan lahan pasca tambang, kita tentukan dulu statusnya lahan pasca tambang ini bagaimana? Sudah aman enggak? Nah, aturan yang kita selalu tahu, paham teman-teman sekalian, begitu lahan pasca tambang atau industri pertambangan itu sudah selesai, lahan itu kan dikembalikan kepada pemerintah, negara ya, dikembalikan kepada pemerintah. Pertanyaan kita sekarang ini,
lahan-lahan pasca tambang yang ada di sini, di Kutai Kartanegara kita ini, ada enggak lahan yang dikembalikan, lahan pasca tambang yang dikembalikan kepada pemerintah? Nah, itu. Jadi ketika kita ingin memanfaatkan lahan pasca tambang, bahwa harus mengetahui status hukumnya. Nah, karena status hukumnya tidak tahu, maka strateginya adalah kita harus membuat kebijakan terintegrasi dan harmonisasi regularisasi. Jadi skema pemanfaatan lahan pasca tambang itu salah satu di antaranya tadi pengembangan komoditas, sekarang strateginya tentang hukum, status, ya ini harus ada kebijakan secara terintegrasi dan harmonisasi regulasi antar kehutanan dan pertanian terhadap komoditas yang kita mau itu, ada enggak koordinasi di lahan pasca tambang itu. Yang kedua, proses kelembagaannya. Jadi kalau kita ingin melakukan suatu aktivitas di atas lapangan, di atas tanah eks tambang itu, siapa yang mengelola? BUMDes kah? Koperasi kah? Dan bagaimana nanti hukum tata ruang wilayahnya? Apa memang betul ini tadi wilayah IUP pertambangan kok dijadikan lahan pertanian? Bagaimana hukum tata ruang? Bagaimana pengembangan kabupaten tentang lahan eks tambang apa boleh dijadikan pemukiman? Karena ada suatu aturan di ini 1827 tahun 2008 itu ada 4 kegiatan boleh di lahan pasca tambang. Pemukiman, persediaan air dan pembudidayaan. Dan ketersediaan air, pengairan. Ini boleh. Nah, tetapi siapa yang melakukan itu? Nah, itu. Jadi tadi pengembangan komoditas yang harus diketahui adalah kesesuaian lahan dengan sistem infrastruktur, termasuk yang paling utama adalah sistem pengairan drainasenya. Kalau ingin mengembangkan juga lahan pasca tambang, status hukumnya juga harus jelas. Status hukumnya juga harus jelas. Bahwa lahan ini memang sudah pemerintah yang punya. Tapi kalau masih dalam kuasaan IUP, yang pemegang IUP, yang pegang lahan pasca tambang, ya, banyak lahan-lahan eks tambang, tetapi dia tidak berikan kepada pemerintah. Dia panggil masyarakat, miningras, panggil sapi, hei sapi masuk ke kandang saya ini. Ya kan? Dia klaim itu sebagai biaya reklamasi. Loloslah dia biaya reklamasinya. Dengan cara bahwa saya memanfaatkan masyarakat, memanfaatkan lahan pasca tambang saya. Ya kan gitu? Nah. Tapi status hukumnya tetap masih dia. Nah, lagi-lagi saya mengatakan teman-teman sekalian, kita ingin melihat memanfaatkan lahan pasca tambang, tadi pengembangan komoditasnya harus begini, sekarang dari sisi hukumnya ini, kebijakan terintegrasi dan harmonisasi. Nah, ini hasil simulasi software ISM itu bahwa kedua ini kalau ini sudah ada bisa mendongkrak lain. Ya, bisa sampai kepada pelestarian kebudayaan lokal. Ya. Jadi hasilnya daripada ini kalau ibaratnya gini, jika sudah terintegrasi, sudah ada hukumnya, sudah ada perdanya, boleh, maka ekonomi sirkular, partisipasi masyarakat atuk, itu pelestarian budaya lokal, pemerintah daerah itu sudah terangkat semua, sudah bisa kita lakukan. Tapi sebagai faktor pengungkitnya, yaitu kebijakan terintegrasi dan harmonisasi. Terakhir, slide yang terakhir. Nah, tadi pengembangan komoditas, sekarang pengembangan produk. Siapa tahu teman-teman sekalian, ada suatu kegiatan, tadi pengembangan komoditas sudah banyak, sekarang kegiatan itu produk. Bagaimana dengan strategi pengembangan produknya? Yaitu di sini ada 4, sebenarnya hanya 3 yang kita bisa sebagai pelecut utamanya, yaitu pengembangan jaringan pasar. Jadi jangan sampai seperti singkong gajah yang dulu saya masih belum S3 itu di seberang itu. Menanam singkong gajah. Begitu panen singkong gajahnya besar-besar. Tidak bisa diapa-apain karena tanpa ada satu perlakuan yaitu pengembangan jaringan pasarnya, dilempar kemana ini masalah ini? Mau dibuat kerupuk, singkong apa semua belum ada. Jadi nah, pengembangan infrastruktur dan akses pasarnya, termasuk teknologinya dan produk berbasis lokalnya itu kan. Nah, jadi pengembangan produk di lahan pasca tambang jika sudah memang ada itu ya
Pertama harus jaringan pasarnya, termasuk sebenarnya nanti teknologinya. Kalau umpama tadi saya bilang singkong gajah itu dulu, jagung di Samboja, di ikan yang di dekat kampung Bali itu nggak bisa berbuat apa-apa tuh. Singkong gajahnya rusak dan jagungnya juga tidak berproduksi karena kita tidak memiliki strategi pengembangan produk. Karena dilakukan, nih ada sekelompok orang, ada sekelompok mahasiswa konsultan, sekelompok jaringan mahasiswa, jaringan organisasi. Ini ada lahan pasca tambang, silakan tanam. Baik. Ya mungkin. Baik, itu masih ada lagi Bapak? Ya. Cukup? Sudah. Oke, baik. Buat teman-teman yang ada di studio nih, kita adakan sesi tanya jawab. Mungkin beberapa teman-teman dari mahasiswa yang ingin bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadi Wirantanus, MPD, Magister Manajemen Pendidikan Islam, yang konsentrasi tesisnya kemarin terkait tentang manajemen sumber biaya pendidikan Islam atau swasta. Nah, oleh karena itu saya tertarik, tadi sebenarnya tanpa sengaja saya kesini, itu diajak oleh adik saya. Nah, kebetulan tadi singgah di markas kami di sebelah sini, ada di cabang pesantren. Nah, saya juga sebagai pendiri dan pengasuh dari pondok pesantren Al-Huro di Mangkurawang pusatnya. Nah, cabangnya sudah ada di mana-mana. Nah, ini sedang menggalakkan khususnya tentang agro sebagai sumber biaya. Nah, oleh karena itu tadi sangat tertarik dengan pemanfaatan eks tambang. Saya lihat di mana-mana itu banyak sekali eks tambang, tetapi tidak maksimal di dalam pemanfaatannya. Nah, oleh karena itu tadi saya melihat di situ satu yang belum kami paham di sini adalah regulasinya. Kayak apa cara mendapatkan itu? Karena kita ingin action. Kalau tadi secara teoritinya sudah sangat oke. Kami dari pesantren Al-Huro ini sedang action gitu. Hari ini kami sedang penanaman 1000 sawit, Pak. Gimana cara mendapatkan lahan-lahan eks tambang itu? Karena kami target bukan hanya 10 hektar. Tapi ke depan itu pesantren sebagai sumber biaya itu dia bisa memiliki mungkin bisa sampai tembus 200 hektaran gitu. Kalau memang ada jalan untuk mendapatkan eks tambang tersebut, why not kita akan garap seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah hukumnya tadi. Ketika kita diberikan lahan tersebut, apakah itu bisa kita surati sehingga aman di kemudian hari? Karena bicara pertanian kan lumayan lah biaya atau modal yang kita keluarkan. Jangan sampai setelah kita memanfaati sudah bagus, malah seperti tadi itu kan di Ukar ini banyak yang belum selesai iupnya, belum selesai perizinannya, tapi sudah memberikan ke masyarakat. Misalnya kayak pemanfaatan untuk ikan di L3 saya perhatikan itu masih digarap. Nah, sebagai akal-akalan untuk AMDAL kan saya nggak paham tentang itu. Nah ini mungkin saya ingin mungkin kalau memang Bapak ada jalan ke arah itu, kita ingin ada pendampingan dan kami siap untuk action terhadap permasalahan itu. Nah, mungkin itu dari kami. Baik, terima kasih Bang Rahmadi. Give applause dulu dong buat Bang Rahmadi. Baru satu pertanyaan Pak ya, tadi Bang. Satu lagi dari mahasiswa mungkin. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Grace Melisa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami mewakili dari semua yang mengikuti ini ingin bertanya, bagaimana para oknum yang membuka tambang ilegal dengan meninggalkan lahan tanpa regulasi? Dan bagaimana pendapat Bapak sendiri? Terima kasih. Mungkin tahan dulu Pak ya. Mungkin biarkan Bapak ini bernapas dulu ya. Kita akan rehat sejenak, jangan kemana-mana. PKTV, grecek bener. Kembali lagi di Alternatif Academy. Baik Pak, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari teman-teman yang tadi bertanya. Karena mungkin teman-teman yang ada di sini maupun di rumah
sangat penasaran banget nih Pak jawabannya, karena pertanyaan tadi lumayan menguras otak dan mewakilkan hati-hati para masyarakat. Gitu. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini bukanlah pertanyaan, tetapi karena kita ini adalah diskusi, jadi mungkin jawaban juga yang saya berikan juga mungkin tidak ada. Ya ini Ustadz saya juga sebenarnya, tetangga saya di Mangkurawang Pak. Tentang status hukumnya dulu ya, yaitu tadi lahan pasca tambang ini kalau memang betul lahannya Pak ya, kalau memang betul dia sudah menyerahkan ke pemerintah, maka izin pertama utamanya itu ke pemerintah. Karena yang memberikan kuasa penuh otoritinya adalah pemerintah. Karena lahan ini sudah diserahkan gitu kan. Nah, tapi saya kira mungkin susah kita dapatkan informasi itu, lahan mana yang diberikan pemerintah. Tetapi kalau masih dalam kawasannya, pengawasan IUP, yang punya kawasan itu yang memiliki IUP, walaupun di sini sudah puluhan tahun tidak digunakan, tapi dia masih mengklaim. Ini masalahnya juga kita. Jadi seharusnya 3 tahun atau setelah itu dia mengembalikan ke yang pemilik atau ke negara gitu kan. Tetapi ini kembali dia klaim lagi, karena alasannya dia sudah bebaskan, sudah banyak uang saya keluarkan, itu ceritanya gitu. Memang betul izinnya adalah hanya mengambil batu baranya di dalam, di atasnya itu saya izin. Tetapi katanya saya beli. Bahkan ada yang membawakan sertifikat ke masyarakat. Jadi lahan itu sudah milik saya. Makanya penguasanya di situ. Nah, kalau masih penguasanya yang punya perusahaan PTA, maka izinnya kita ke PTA. Nah, terus teman-teman saya di fakultas di LPPM itu banyak pegiat lahan pasca tambang. Yang sekarang ini berjalan saya lihat coklat coklat itu? Kakao. Yang produknya apa namanya? Silver Queen. Nah, kita ada tuh produk di Sungai Payang. Itu hasil dari, tapi dikelola oleh perusahaan. Ya, kalau dikelola mengatasnamakan perusahaan, didampingi oleh teman saya namanya Pak Fadli dari PPM itu, tapi bukan lembaga Unikarta. Dia lembaga yayasan. Ya. Sekarang produknya ada. Sudah pameran nasional di lahan pasca tambang. Yang kedua sekarang dia kembangkan yaitu serai di lahan pasca tambang. Tetapi yang mengelola ini, yang memberikan fasilitas tetap kepada izin perusahaan. Nah, pure untuk istilahnya profit yang kita ingin ada kembangkan itu, ya untuk sementara ini saya belum mendapatkan informasi datanya kepada siapa. Tapi pendampingan kegiatan lahan pasca tambang itu sudah banyak. Saya termasuk salah satu diantaranya mendampingi pemanfaatan lahan pasca tambang di ABK, yaitu minyak kayu putih yang sekarang berjalan. Mendampingi di ABK juga ada beberapa kegiatan situ, tetapi sifatnya yaitu tadi klaiman bagi perusahaan untuk mengadakan lepas daripada tanggung jawab, namanya reklamasi gitu kan. Dan mengklaim karena ada suatu aturan di pertambangan itu, pelibatan masyarakat di sekitar itu wajib mereka untuk menikmati hasil yang ada dalam situ. Nah, dipanggillah beberapa orang, petani, pelada, ini membuat tata agroforestry, sehingga mereka lepas dari bawah ini, saya lakukan reklamasi gitu kan. Nah itu. Jadi gitu Pak ya. Jadi kembali kepada perusahaannya itu untuk kepada kita tahu ini statusnya lahan pasca tambang itu siapa. Dan saya kira sepanjang pengetahuan saya mendampingi dan meneliti tentang lahan pasca tambang, mereka welcome saja. Mereka welcome saja. Ya. Nah, Pak Riyadi bisa juga jalan-jalan ke LPPM Unikarta, ya, menanyakan saya ada gini untuk ini. Mereka bisa memfasilitasi mereka itu. Ya, itu Pak ya. Begini Pak ya. Yang tadi tanpa yang strategi duluan itu saya nggak bisa papain ya. Nah, jalannya seperti itu. Kita tahu dulu ini masih penguasaan siapa. Kalau pemerintah aman aja. Tapi kalau perusahaan ya mereka welcome kok. Harus di perusahaannya. Karena itu ada kasus di
Jonggon A atau Jonggon B itu masyarakat dipenjarakan kok itu. Ada, dia membawa lahan pada tambang apa dipenjarakan, ya karena menurut dia tidak izin, ini kekuasaan saya gitu kan, ya ada. Seorang pegawai anu juga. Terus Delisa ya, Iya. dan tadi tentang penambangan ilegal ya, ya sebenarnya itu dosa kita jauh aja lah. Yang namanya ilegal ya pastilah. Tadi sebelum kita open ini saya diskusi sama beliau ini bahwa sekarang izin pertambangan itu diperluas lagi, bisa diberikan kepada ormas, ya kan? Yang profesional aja meninggalkan jejak yang tidak bagus, bagaimana yang tidak profesional, bukan bidangnya lah ya, mengelola tambang. Nah, bagaimana kira-kira anunya gitu kan? Nggak jauh dari tempat kita di Mangkurawang itu ke sana itu penambangan ilegal apa ya? Penambangan ilegal ya pastilah tidak ada keinginan baiknya untuk memperbaiki namanya reklamasi, jamrek, perbaikan lingkungan, itu tidak ada. Karena yang legal saja sekarang pelaku semi ilegal. Saya kira begitu DN ya. Ya, mungkin bisa dipahami. Kita kasih kesempatan lagi buat teman-teman yang ada di studio. Satu pertanyaan lagi. Siapa? Baik, silakan. Mas, silakan berdiri. Ya, biar kelihatan muka gantengnya, Mas. Nah, gitu. Baik, permisi, selamat siang. Saya Luan dari media Berita Alternatif. Mungkin sedikit saja saya ingin bertanya, Pak. Kan tidak semua lahan itu strategis kan untuk dijadikan, untuk ibaratnya dijadikan, tidak semuanya layak kan untuk dijadikan pertanian kayak gitu. Nah, jadi skemanya itu seperti apa? Misalnya ketika lubang tambang itu misalnya tingkat kedalamannya itu sampai 50 meter misalnya kan, itu kan kalau di backfilling lagi itu kan ibaratnya memakan waktu yang lama dan segala macamnya kan. Nah, jadi skema apa kira-kira yang cocok untuk hal itu? Mungkin itu saja dari saya. Khusus untuk void. Ya. Ya. Baik. Ini sharing informasi saja ya. Ya, mudahan dalam aturan pertambangan itu memang ada satu klausul pasal yang memang lubang itu tidak ditutup. Lubang itu tidak ditutup. Tetapi kita kalangan akademisi, tanpa ada klausul untuk lubang itu tidak ditutup, itu kita tidak merekomendasikan untuk menutup lubang, karena itu menurut hasil penelitian Biotrop internasional loh yang meneliti ini, itu break even point-nya kata orang ekonomi itu, kalau kita menutup lubang itu sampai 500 tahun. Apakah adik masih hidup 500 tahun? Jadi ada satu lubang, karena kita ingin mau nutupi lubang itu, membuat satu tanaman yang menurut kita yang hebat, katakanlah gaharu apa gitu ya, yang produksi, itu break even point-nya itu sampai 500 tahun. Ongkosnya itu hanya menguntungkan pengusaha-pengusaha alat berat. Ongkosnya itu hanya menguntungkan kontraktor-kontraktor yang dadakan. Karena ongkosnya itu paling terkecil, lubang yang direkomendasikan untuk ditutup itu main 300 sampai 500 miliar. Ongkosnya untuk menutup itu. Jadi untuk menutup break even point-nya itu, kalaupun berhasil tanpa gangguan gitu ya, itu 500 tahun juga. Ya, ini penelitian akademiknya. Tapi memang ada klausul bahwa tidak semuanya lahan pasca tambang itu dalam bentuk void ya, lubang yang sekarang kurang lebih hampir ya 45-40-an meninggal itu di atas void itu ditutup. Tetapi ada aturan lagi yang paling mendekati itu ya. Ada aturan yang paling lagi mendekati semuanya itu, bahwa kewajiban perusahaan itu
harus senantiasa memantau airnya, elevasinya, keadaannya, terus tingkat keamanannya. Nah, ini yang tidak pernah terjadi. Maka meninggallah manusia-manusia, saudara-saudara kita di lahan pasir tombak. Karena lalai. Padahal sudah diberikan kesempatan, dosalah kau tutup itu. Tetapi kau jaga. Kontrol itu airnya. Kontrol itu keamanannya. Kontrol itu elevasinya. Kontrol itu SDM-nya. Kontrol itu anunya. Dan ini tegas. Tapi tidak dilakukan. Jadi itu. Jadi void begitu. Terus bahkan kecenderungan, dan sekarang kita lakukan, memanggil masyarakat untuk membuat satu keramba ikan. Ya, oke, saya sampaikan ada dua perspektif dari ilmu akademiknya. Air tambang itu 10 tahun, 30 tahun, atau itu sudah normal. pH-nya itu rata. Tahun kemarin, bulan 12, saya mendapat penelitian air void, air gambut, air tanah, air asin disaliki, itu ada 5 air yang saya untuk konsumsi, air gambut di Morenggelam, air void di Bukit Biru, MHU punya yang sampingnya itu, air tanah di Sukadamai, air payau, air asin di Saliki. Saya meneliti tentang itu tahun lalu, bekerjasama dengan Brida. Ya, saya mau konsen di air void. Ini jam 4 sore ini, kalau teman-teman lihat yang sampingnya kelurahan atau kecamatan tuh, ya, di Bukit kilometer 13 tuh, masuk ke dalam ada SMP 7, itu mobil-mobil yang mengambil air langsung menyedot ke drum lalu dikirim, itu air tambang itu digunakan. Itu ada sampai sekarang. Ya. Jadi teman-teman kita, saudara kita yang ada di Bukit Biru itu, konsumsi pengamanannya itu hanya dibawa, jadi air galon disedot di void yang bawah itu, dibawalah ke depo-depo, keamanannya hanya di situ saja. Ya, saya waktu itu turun penelitian dengan laboratorium DLK, memang secara void, secara airnya, pH-nya masih standar 7, ya. Tetapi bukan di situ masalahnya. Tingkat ketidakwaspadaannya manusia terhadap, dalam hal ini pemerintah, terhadap pemanfaatan, terhadap keamanan void. Nah, termasuk menjalankan ini. Jadi teman-teman sana tuh menggunakan, dan masyarakat itu juga menggunakan itu karena ada teknologi tepat guna versi MHU punya. Ya, dialirkan ke masyarakat itu air void itu. Nah, saya hadir untuk meneliti air itu, salah satu diantaranya dari 4 tadi air itu, untuk bagaimana air itu dikonsumsi sebagai layak minum. Ya, produk ini sudah ada saya hasilkan DED, Design Engineering produknya, cuma kita belum bisa eksekusi. Karena nanti kalau itu produk berjalan, itu lebih mahal biayanya daripada mereka beli sekarang ini. Karena kalau itu produk berjalan, kita buatkan produknya, harganya di atas lebih tinggi daripada ininya. Ya, itu gitu maksudnya. Ya. Baik, tahan dulu Pak. Mungkin ada Gimana? Udah bisa dipahamin? Saya nyambung dari. Oh, baik, bisa disambung. Silakan, Bang. Saya berdiri dulu. Boleh berdiri, boleh. Perkenalkan dulu. Ya. Teman-teman wabarakatuh. Saya Mas Fauzi ya. Ini kan tadi kan problemnya masalah keamanan. Nah, jadi kalau sepengetahuan kami, sering kita dibaca-baca berita, baca apa, kadang kewenangan ini kan masalah keamanan dan segala macam itu dilempar tuh. Ini kan urusan pusat. Nah, jadi di sini untuk mengontrolnya dan lain sebagainya macamnya, kayak ada lempar ke atas juga lempar ke bawah, dan masyarakat kita ini dibikin bingung. Apalagi media kan, wawancara itu menjadi sesuatu hal yang gampang. Nah, ini yang menjadikan kewenangan siapakah masalah keamanan ini. Gitu, mungkin itu aja. Terima kasih Bang Fauzi. Give applause dulu dong. Silakan langsung.
langsung Bapak ditanggapi, dijawab. Memang berbeda ya kalau seorang yang bertanya itu gitu kan. Ya Pak, berbeda. Ya, ya itulah salah satu sinkronisasi hukum kita yang tidak tentang pengelolaan tambang tambang ini, tentang tidak ada terintegrasinya hukum, sinkronisasi hukum, sehingga masing-masing lempar tanggung jawab. Jadi saya tadi mengatakan tingkat keamanan, ya karena sudah hampir 30 lebih orang yang meninggal di Void dengan motivasi yang berbeda. Nah, kasus yang ada di sekarang ini dimanfaatkan Air Void itu, saya juga menanyakan siapa sih yang berhak mengatur ini. Saya wawancara terhadap perusahaan, wawancara terhadap nggak tahu lurah atau camat situ. Lurah ya, ke lurah kayaknya, ya lurah. Dan mereka menghadiri di seminar terakhir saya. Ya, katanya pelangnya itu masih wilayah mereka. Nah, jadi sampai sekarang juga ketika ada orang musibah di atas Void itu tidak ada yang mau bertanggung jawab. Tetap disalahkan, ya siapa suruh kamu datang ke situ mandian, mancing apa semua. Oke Bapak, mungkin tahan dulu. Tahan dulu mungkin Bapak ya. Akan kita lanjutkan lagi. PKTV, Grace Capena. Baik, kembali lagi di Alternatif Academy. Mungkin, mohon maaf tadi Pak, mohon izin Bapak untuk kembali melanjutkan lagi jawaban dari pertanyaan terakhir dari Bang Fauzi. Silakan Bapak. Ya, mungkin ini memang jadi persoalan siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan itu, ya lagi-lagi ketidakmampuan aparatur pemerintah, karena aturan itu sudah ada sebenarnya, yaitu tentang perencanaan dan pengelolaan Void pasca tambang, tapi tidak dilaksanakan. Di situ jelas kok bahwa kalau memang ini sudah tidak digunakan, dikembalikan ini, kalau memang tidak, bagaimana? Nah, kalau sudah dikembalikan berarti jelas ada yang bertanggung jawab, pemerintah umpamanya gitu ya. Nah, tapi kalau tidak dikembalikan, sementara juga satu lahan pasca tambang, jadi saling lempar tangan. Jadi intinya gini, keamanan itu ya tidak kejelasannya mengeksekusi aturan yang sudah ada. Mungkin saya nambahin sedikit oknum kali Pak ya, ya kan Pak? Mungkin yang mengampingkan aturan-aturan tersebut. Baik, itulah tadi pemaparan dari Bapak Dr. Ansar STMSI mengenai skema pemanfaatan lahan pasca tambang. Jadi kita nih Pak, kami ini di sini ingin dengar nih Pak statement dari Bapak atas yang Bapak paparkan tadi. Silakan Pak. Ya, sebenarnya gongnya ini dari pertemuan kita itu yang di sini. Jadi saya mohon teman-teman wartawan bisa menulis apa yang konsisten digunakan. Pertama gini, pengoperasian lahan pasca tambang itu kita harus menginventarisasi lahan kritis dan penggunaan lahan kritis itu. Artinya lahan pasca tambang ini kita inventarisasi. Ini berapa luas, di mana, siapa, penguasanya siapa. Itu saja. Ya, berarti untuk skema pemanfaatan lahan pasca tambang, berarti kita harus menginventarisasi status lahan itu, lahan kritis itu. Yang kedua, pemanfaatan lahan pasca tambang setelah kita mau tahu kesesuaian lahannya. Cocok lahannya ini digunakan untuk apa? Karena postur daripada kesesuaian lahan daripada pertambangan itu berbeda-beda. Ada pertanian bagus untuk tanahnya, tapi ada suatu kondisi di mana untuk pariwisata bisa. Tapi jelas ada inventarisasi lahan-lahan kritis dengan status jelasnya gitu kan. Itu satu. Nah, ini teman-teman boleh tulis seperti itu. Artinya gini, pemanfaatan lahan pasca tambang kita harus mengetahui inventarisasi lahan kritis itu berapa luasnya, di mana penguasanya siapa. Dan cocoknya untuk tanaman jenis apa? Apa ya, Nah, betul.
Itu yang dimaksud nomor 1 itu. Yang kedua, ini teman-teman boleh juga tulis dari yang 4 ini semua. Bahwa penggunaan lahan pasca tambang, pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar areal pasca tambang itu. Berbeda kondisinya ketika pasca tambang itu beraktif dengan yang tidak aktif. Lihat perubahan situ. Maka pemanfaatan lahan pasca tambang itu kita tidak boleh semena-mena masuk ke situ karena ada kondisi sosial ekonomi masyarakat preferensinya. Seperti yang saya dalam disertasi saya itu, keinginan masyarakat, karena kita ini hanya taunya petani saja nih, tanpa kamu ajari, tanpa kita S1 di universitas, orang-orang tua kita kalau masalah tani, nggak usah diajari, tahu dia. Tapi oleh perusahaan, ingin tomat, ingin lain, ingin apa kayu putih, ingin apa semua gitu kan, berarti preferensi masyarakat terhadap penggunaan lahan pasca tambang itu tidak sinkron. Maka preferensi masyarakat, kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal yang di sekitar situ, itu turut berperan aktif karena yang melakukan penggunaan lahan pasca tambang itu adalah masyarakat lokal itu. Ini boleh ditulis seperti itu. Yang ketiga adalah desa-desa tadi yang wilayah tambang itu sebenarnya itu desa miskin sudah itu. Karena baik teori klasik maupun teori modern ini diakui kebenarannya, postulat ini dibenarkan bahwa suatu wilayah, suatu negara atau suatu kabupaten lah ya yang mengandalkan kehidupannya terhadap sumber daya manusia dalam ini tambang, maka tunggulah kehancurannya. Ghost town akan terjadi. Ghost town itu adalah kota hantu. Kota hantu. Dan ini postulat, artinya ini diakui teori klasik maupun tidak modern bahwa suatu negara, suatu daerah, apalagi kabupaten kota kata negara yang mengandalkan sumber daya alamnya, maka tunggulah kemiskinannya. Itu ya mau tidak mau gitu. Sekarang buktikan yang ekstraksi sumber daya alamnya melimpah, tapi masyarakatnya sejahtera di sekitar wilayah tambang. Justru menjadi ghost town, artinya kota hantu yang akan terjadi di situ. Nah maka pemanfaatan lahan pasca tambang ini, bagaimana tadi masyarakat itu desa tahan terhadap gempa, tahan terhadap bencana, tahan terhadap iklim. Nah, ada satu yang kita bisa lakukan, yang kita nanti bisa berkolaborasi, termasuk Pak Riyadi, Ustadz ini, yaitu mereklamasi lahan pasca tambang yang tadi sudah teridentifikasi dengan penanaman semacam biochar. Yang saya mau diskusikan kelanjutannya itu, tawaran saya itu adalah bambu. Bambu ini banyak kegunaannya, ada 11 kegunaan dari itu bisa menurunkan emisi. Dan itu bisa carbon trade, bisa diperjualbelikan. Dan ini yang sekarang yang namanya bank data atau bank data karbon itu, ya seperti inilah yang mau kita lakukan. Jadi kita menanam menjadi suatu carbon trade, penurunan emisi, tetapi kita juga bisa perjualbelikan dan menjadi sebuah outputnya dari biochar itu menjadi sirkular. Kita bisa membuat arang dari bambu, hasil-hasil produk dari bambu kita bisa lakukan gitu kan. Nah, dan murah ini. Inilah juga menjadi satu pembahasan saya mau konsen di situ. Saya mau konsen di situ, mau bekerja sama kepada siapa saja, untuk mereklamasi lahan pasca kritis ini dengan penanaman bambu. Ya sudah ada sih secara personal 2-3 orang yang ingin berdiskusi terhadap ini, ya teman beliau juga itu banyak yang untuk. Nah, di balik itu semua teman-teman sekalian, bahwa ketersediaan hukum penggunaan lahan pasca tambang itu tidak ada. Dicatat. Ya dicatat. Di note. Di note kan itu. Bahwa walaupun keinginan kita semua ingin memanfaatkan lahan pasca tambang, tetapi hukumnya tidak ada. Hukumnya tidak ada. Artinya hukumnya ini sinkronisasi terhadap hukum, ya katakanlah dari kabupaten, provinsi, pemerintah. Sinkronisasinya. Sesama sektor
pertanian, kehutanan, dan lain-lainnya. Itu tidak ada di sinkronis. Jadi walaupun kita sepakat ini itu adalah lahan pacet tambang kita melakukan, tapi status hukumnya apa? Nah, hukumnya tidak ada. Jadi inilah jadi masalah besar. Tetapi hukum daripada semua pengelolaan pacet tambang bagi pemerintah, bagi industri itu banyak. Karena untuk kepentingannya dia dalam rangka mengeliminir yang namanya biaya-biaya reklamasi. Maka diberikanlah kesempatan dia untuk, tapi orang luar yang mau berinvestasi terhadap itu tidak ada. Terakhir, bahwa perangkat hukumnya harus disediakan dulu. Betul, setuju. Makasih ya. Dilepas dulu dong. Ya. Untuk teman-teman yang ada di studio dan yang pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan ini, jangan jerak untuk menonton live kita secara langsung dan tunggu lagi episode yang selanjutnya. Terakhir dari saya, PKTV, Grece meneh.